Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari PIR 01. Nama saya Winnie Sitinjak dengan NIM 12S25051. Perkenalkan, nama saya Rafli Batubara dengan NIM 12S25008. Kami dari Prodi S1 Sistem Informasi. Baiklah Pak, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang pembahasan soal tugas praktikum kami, yaitu T03 The Ultimate Best. Baiklah, di sini saya akan membacakan soalnya. Di kampus, aplikasi Juragan Buku, besutan Ucok dan Butet mulai mendapatkan perhatian. Rekan-rekan mereka sudah mulai menggunakan aplikasi tersebut untuk mendapatkan buku terbaik. Biasanya rekan-rekan Ucok dan Butet hanya memperhatikan rating dari buku sebagai acuan rekomendasi. Minggu lalu, fitur informasi diskon diluncurkan dan menjadi alternatif dalam memilih buku. Dengan fitur tersebut, semakin banyak mahasiswa tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Siang tadi, pada saat makan siang di kantin, Tiur dan Butet sedang berbincang singkat sambil menunggu jam masuk kuliah. Dalam pembicaraan tersebut, Tiur memuji kemanfaatan aplikasi yang Butet telah kembangkan. Secara tidak sengaja, Tiur nyeletuk buku terbaik tuh yang ratingnya tinggi dan diskonnya maksimal. Butet langsung tersentak dan langsung terinspirasi dengan fitur request Tiur. Dalam waktu singkat, Butet langsung berterima kasih atas celetukan Tiur dan pergi mencari Ucok. Butet kemudian menceritakan perbincangan dengan Tiur kepada Ucok. Ucok mengerti bahwa mengkombinasikan antara rating dan nilai diskon dapat semakin menstimulasi terjadinya transaksi buku. Butet selanjutnya menambahkan pendapatnya bahwa sebaiknya aplikasi mulai menerima lebih dari satu data buku. Aplikasi kemudian akan memberikan rekomendasi buku terbaik dengan memperhatikan rating dan nilai diskonnya. Ucok lalu mengusulkan bahwa buku terbaik atau The Ultimate Best TUB untuk direkomendasikan adalah yang pertama, rating tergolong best pick atau minimal 4,7 ratingnya. Yang kedua adalah nilai diskon tergolong once in a lifetime atau lebih dari 40%. Di sini di soal diketahui pada pengembangan sebelumnya aplikasi hanya akan membaca satu rangkaian data buku saja. Pada pengembangan kali ini, aplikasi akan mampu menerima lebih dari satu data buku. Suatu data buku akan diberikan secara lengkap, mulai dari ISBN hingga rating. Aplikasi akan secara terus-menerus membaca data buku hingga didapati perintah untuk berhenti. Perintah untuk berhenti ditandai dengan triple dash pada saat membaca ISBN. Perhatikan contoh input pada example 1 dan example 2. Di sini, setiap kali selesai membaca satu rangkaian data buku, aplikasi akan menentukan apakah buku tersebut tergolong TUB atau tidak berdasarkan karakteristik yang diberikan. Selanjutnya, aplikasi akan menuliskan ultimate best. Jika tidak, maka akan ditulis triple dash. Di sini, user akan disuruh menginput sebuah data buku yang dimana mulai dari ISBN hingga rating. Selama user tidak menginput triple dash, maka program akan terus berjalan. Jika user menginput sebuah triple dash, maka program akan berhenti. Di sini Pak, kami sudah membuat program kami di dalam Flogarithm dan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Winnie. Baiklah Pak, di sini kami telah membuat satu program flowchart di aplikasi Flogarithm. Kita mulai dengan simbol main, kemudian kita akan mendeklarasikan variabel yang digunakan untuk menginput datanya. Yang pertama kami buat string, yaitu kami membuat ISBN, judul, penulis, tahun terbit, penerbit, format buku elektronik, kategori diskon, dan kategori buku. Kemudian kami buat di sini stok sebagai integer karena stok adalah bilangan bulat, dan kemudian kami mendeklarasikan variabel harga pembelian, rating, minimum margin, dan penilaian buku sebagai real. Kemudian
Setelah itu kita akan masuk ke tahap input, di mana kita akan menginput ISBN-nya. Lalu kita akan cek apakah ISBN-nya kosong atau tidak dengan cara membuat suatu percabangan, yaitu percabangan if. Jika ISBN sama dengan kosong atau triple dash, jika dia true, program akan selesai dan tidak akan melaksanakan program ini. Kemudian jika dia false, kita akan lanjut ke input judul, input penulis, input tahun terbit, dan input penerbit. Kemudian di sini kami cek juga apakah penerbitnya kosong atau tidak dengan membuat jika penerbit sama dengan triple dash atau kosong. Kalau dia benar, penerbit akan ditandai dengan tanda triple dash atau kosong. Kalau dia false, kita akan menandai penerbit sama dengan penerbit yang akan di-input oleh user. Kemudian kita akan menginput format buku elektronik. Kemudian kita akan menginput harga pembelian dan kita input minimum margin. Untuk program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan di percabangan minimum margin, yaitu sini kami menggunakan percabangan if, yaitu dengan minimum margin lebih besar dari 0. Jika dia true, maka dia akan menghasilkan kategori diskon atau di lembang dengan triple dash. Jika dia false, maka lanjut dengan percabangan kiri, yaitu minimum margin lebih kecil dari min harga pembelian kali 40% atau 40/100. Jika dia true, dia akan menghasilkan yaitu kategori diskon sama dengan once in a lifetime. Jika dia false, maka kami akan membuat percabangan kiri, yaitu dengan minimum margin lebih kecil dari min harga pembelian dikali 20% atau 20/100. Jika dia true, dia akan menghasilkan kategori diskon yang dimana never come twist. Dan jika dia false, dia akan menghasilkan kategori sama dengan yaitu no regret. Kemudian Pak, kami menginput sebuah stok dan kami juga menginput rating. Di sini Pak, kami membuat sebuah percabangan if dengan rating lebih besar sama dengan 4,7. Di sini jika rating lebih besar sama dengan 4,7 atau dia akan menghasilkan true, akan menghasilkan kategori best pick. Dan jika dia false, maka dia akan menghasilkan dan lanjut ke percabangan berikutnya menggunakan percabangan if, yaitu dengan rating 4,5, yaitu dengan jika dia true, dia akan menghasilkan kategori must read, dan jika dia false, dia akan lanjut ke percabangan kiri, yaitu dengan menggunakan percabangan if dengan rating lebih besar sama dengan 4,0. Jika dia true, dia akan menghasilkan sebuah kategori yaitu dengan recommended. Dan jika keadaan false, maka dia akan lanjut ke percabangan if berikutnya yang dimana rating lebih besar sama dengan 3,0. Di sini jika rating lebih besar sama dengan 3,0, jika dia true, dia akan menghasilkan kategori average, dan jika dia false, dia akan menghasilkan kategori low. Di sini Pak, kami membuat percabangan if yang dimana percabangan if ini jika dia kategori diskon atau once in a lifetime dan kategori, maka dia akan disebut dengan best pick. Jika dia true, percabangan if-nya dia akan menghasilkan kategori buku dengan ditandai dengan the ultimate best. Dan jika dia false, dia akan menghasilkan kategori buku yang ditandai dengan triple dash. Di sini Pak, kami mengoutput program kami, yaitu dengan mengoutput ISBN, judul, penulis, tahun terbit, penerbit, format buku elektronik, harga pembelian, minimum margin, stok, rating, kategori diskon, dan kategori buku. Di sini Pak, inilah output yang kami buat di dalam program kami. Di sini kami melakukan sebuah pengecekan ISBN lagi dengan menggunakan do, yaitu setelah menampilkan data program memeriksa apakah ISBN tidak sama dengan triple dash. Di sini Pak, jika dia true, ISBN tidak sama dengan triple dash, maka proses kembali ke atas untuk menginput buku baru. Dan jika dia
false, maka ISBN sama dengan triple dash. Maka program berhenti atau yang disebut dengan N. Di sini Pak, program kami sudah selesai dan di mana kami akan menguji program kami dengan contoh soal yang diberikan pada soal yang tadi dan akan yang dijelaskan atau dirun oleh teman saya yaitu Winnie. Baiklah Pak, di sini kita akan mencoba menjalankan program ini dengan cara merankannya. Baiklah Pak, di sini kita akan mencoba menjalankan program ini dengan contoh yang diberikan. Dan contoh yang pertama, kita akan menginput ISBN-nya. Kemudian dan kita input judulnya. Kemudian kita input penulis. Kita input tahunnya, tahun terbit 2001. Dan untuk penerbitnya kosong, kita tandai dengan triple dash. Kemudian untuk format buku no. Kemudian untuk harga $35,91, $98. Kemudian untuk minimum margin yaitu minus 14,11. Dan untuk stoknya ada 41. Dan untuk rating 5,0. Maka output yang dikeluarkan yaitu 9798700048361 dengan judul The Science of Self-Control dengan penulis Menno Hanselman, tahun 2021, format buku penerbit kosong, format buku no, harga $35,98, minimum margin min 14,11, dan stok 41, rating 5, dan dikategorikan sebagai best pick, never come twice. Kemudian kita lanjut dengan contoh B yang diberikan. Kita masukkan ISBN-nya 978 04 39 70 81 80. Lupa. Kemudian untuk judulnya Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Kemudian untuk penulisnya yaitu J.K. Rowling. Untuk tahunnya 1998. Untuk penerbitnya yaitu Scholastic. Kemudian untuk format buku no, dan untuk harga $14,15. Kemudian untuk minimum margin min 9,55 dan stok 16 serta rating 4,8. 4,8. Baiklah, sudah di sini sudah keluar outputnya yaitu 9780439708180 yaitu adalah ISBN-nya, kemudian judul, penulis, tahun terbit, penerbit, format buku, harga, minimum margin, stok, rating, dan kategori buku. Kemudian di sini ditandai sebagai The Ultimate Best karena yang pertama itu diberikan karena dia adalah once lifetime dan best pick, maka dia dapat dikategorikan The Ultimate Best. Lalu tidak sama dengan contoh yang pertama karena untuk contoh pertama kategorinya adalah best pick dan never come twice. Baiklah Pak, di sini sudah sesuai dengan output yang diberikan, maka kita akan mengakhiri program ini dengan menandai triple dash dan program selesai. Lanjut dengan contoh yang kedua. Yaitu di sini disuruh kita memasukkan ISBN-nya. Kemudian disuruh memasukkan
Kemudian disuruh memasukkan penulisnya. Penulisnya yaitu Samuel Harbison dan Guy Steele Jr. Kemudian untuk tahun terbitnya yaitu 2002. Dan untuk penerbit buku yaitu Pearson, format buku No, harga $50,919. Kemudian untuk margin minus 31,05 dan stok buku 21 serta rating 4,7. Maka keluar outputnya yaitu ISBN, judul, reference manual dan penulis sebagai Samuel Harbison dan Guy Steele Jr. Kemudian untuk tahun terbit 2002 dan penerbit Pearson dan format buku No, harga, minimum margin, stok dan kategori buku. Di sini dikategorikan sebagai The Ultimate Best karena sudah tergabung Best Pick dengan Once in a Lifetime. Kemudian kita lanjut dengan contoh B-nya yaitu 978 05 93 23 82 05 95. Kemudian untuk judulnya yaitu AI 2041 yaitu 10 Vision for Our Future. Kemudian untuk input selanjutnya kita disuruh memasukkan penulisnya yaitu Kai Fu Lee dan Chen Qiufan. Kemudian untuk tahun terbit yaitu 2021 dan untuk penerbitnya adalah Currency dan untuk format buku No. Kemudian harganya $25,49. Kemudian untuk minimum margin yaitu 13,01. Kemudian untuk stok buku adalah 11 dan rating 4,9. Baik, di sini telah keluar outputnya yaitu ISBN, judul, penulis, tahun terbit, penerbit, format buku, harga, minimum margin, stok, dan rating. Maka buku dikategorikan sebagai The Ultimate Best karena gabungan dari Best Pick dan Once in a Lifetime. Kemudian sudah sesuai dengan judul, dengan output yang diberikan. Sudah sesuai, Pak. Maka di sini kami dapat mengakhiri program ini dengan menambahkan triple dash. Oke, sudah selesai programnya. Baiklah, Pak, karena contoh yang diberikan dengan program yang kami buat telah sesuai, maka di sini kami dapat menyimpulkan bahwa program kami ini berhasil. Lalu untuk penugasan kami sudah berhasil, dapat dilihat di GitHub desktop kami dengan melihatnya apakah tugas kami sudah auto grading test dan sudah, Pak. Lalu, Pak, di sini yang pertama kami gagal karena kami salah membuat program. Kami membuat perulangan while yang seharusnya do. Baiklah, Pak, demikian video presentasi program input data buku kami. Program ini dapat membantu user memproses data buku dengan cepat dan menentukan kategori secara otomatis. Semoga program ini dapat bermanfaat bagi kami dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Sekian dan terima kasih.